Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Siapakah Yesus sebenarnya? Apakah dia nabi atau Tuhan? Ini menarik sekali guys, saya menemukan sebuah video cuplikan perdebatan almarhum Ustadz Insan Mokoginta yang mengungkap siapa sebenarnya Yesus itu. Oke, karena videonya cukup panjang jadi saya nggak mereaction, langsung aja kalian simak video berikut ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhir ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan paparan dari teman-teman kita pembicara dari Kristen, yaitu Bapak Luga Tambunan dan Pak Yohanes Tampu Bolon. Sebenarnya tema ini bukan hanya who is Jesus, masih ada sambungannya ya. Tema yang sudah kami sepakati saya dengan Pak Luga, who is Jesus? God or prophet? Maksudnya Tuhan atau nabi ya, gitu Pak ya. Jadi siapakah Yesus, Tuhan atau nabi? Nah, tadi kedua pembicara telah mempresentasikan tentang Yesus sebagai Tuhan dengan segala kelebihannya. Tapi untuk membantahnya nanti sebentar saja. Saya akan mempresentasikan dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab. Setelah saya akan menggunakan Alkitab atau Bible untuk membuktikan bahwa Yesus itu nabi, bukan Tuhan ya. Baik, kita lihat sini. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus Tuhan atau nabi dalam Alkitab atau Bible? Siapa yang paling pas? Ya, tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan mereka yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu paling kuat. Ya kan? Kemudian kesaksian dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Nah, saya akan memulai dari kesaksian yang paling rendah. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka lah yang bergaul langsung dengan Yesus. Ya, beda dengan Pak Luga dan Pak Yohanes hidup 2000 tahun kemudian. Ya, tentu kesaksian orang yang bergaul dengan Yesus, yang berbicara langsung dengan beliau, mereka paling tahu siapa Yesus itu. Baik. Kita lihat. Kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan siapa Yesus itu pada saat itu. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu kan tertulis di Injil. Saya akan 100% menggunakan Bible. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi mereka yang hidup sejaman Yesus mengatakan Yesus nabi. Nabi Yesus. Ya. Tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus. Kalau Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau Yesus Tuhan Yesus katanya. Tapi kalau kami dalam Islam ya Nabi Isa. Berarti Yesus itu nabi. Nah, selanjutnya kita lihat. Banyak ayat-ayat yang berbicara seperti ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Yohanes 7 ayat 40, berapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Ya, ia adalah seorang nabi. Jadi, mau diulang yang tadi? Enggak, langsung ya. Jadi tadi kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus
Mengatakan Yesus itu adalah Nabi. Saya lebih percaya kepada orang yang bergaul dan hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Kemudian Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ini derajat lebih tinggi karena Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata keempat Injil semua Yesus mengaku dengan jujur dan polos dia itu nabi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, titik 2 koma pembuka. Berarti ini ucapan Yesus kan? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya. Jadi Yesus sendiri yang memberi kesaksian dia itu nabi. Injil Markus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana. Injil Lukas, nabi. Injil Yohanes, nabi. Ini ucapan Yesus sendiri loh, ya kan? Kita lebih tentu jelas sekali, lebih jauh lebih kuat kesaksian Yesus ketimbang kesaksian orang-orang yang hidup zaman di dalam Alkitab. Ya, Pak Luga boleh lihat. Ya. Pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya, kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, tentu setelah Allah, Yesus kan baru manusia. Kalau tadi kesaksian manusia, Paulus. Sekarang kesaksian Yesus tentu jauh lebih kuat. Apalagi kesaksian Allah kan. Kita lihat, Allah itu bukan manusia. Di dalam Alkitab 1 Samuel 15:9 lagi sang mulia dari Israel tidak berdosa dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, kemudian lihat saksian Allah lebih kuat tadi kan. Nah, di dalam Ulangan 4 ayat 3, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwasanya Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Ulangan 4:39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi dan di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Kemudian Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa berarti satu, bukan dua, bukan dia. Kesaksian Allah lebih kuat. Tadi sudah dibacakan tadi kan? Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah itu harus lebih kuat. Jadi kesaksian Pak Luga dan Pak Yohanes kita bisa terima, tapi kesaksian Yesus dan Allah pasti lebih kuat. Kita lihat ini, tidak ada Allah kecuali aku. Di Yesaya ya, bahwa aku tetap Dia, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya, akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia. Jadi Allah tetap Allah, nggak akan pernah berubah menjadi manusia. Kemudian kita lihat banyak, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, akulah Tuhan yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada yang lain selain daripada aku. La ilaha illallah. Inilah sebenarnya ajaran tauhid yang ada dalam Alkitab, tapi sayang saudara-saudara kita tidak mengamalkan. Kalau mereka amalkan, beda mereka dengan kita tipis sekali. Ya. Yang jadi jurang pemisah Islam dan Kristen yaitu karena mereka menuhankan Yesus. Inilah sebenarnya, makanya inilah jadi debat kita hari ini. Ya, kita akan lihat mana sebenarnya sih yang benar. Yesus itu sebenarnya Tuhan atau Nabi. Oke, biarlah Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ya, sebab itu, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti Dia utusan. Keutusan kan Nabi kan? Menyembah Tuhan. Nah, ini kata Yesus. Yesus berkata kepada iblis, "Nyala iblis." Ketika iblis menggoda Yesus, ya, di atas satu gunung yang tinggi. Iblis berkata kepada Yesus, semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu asal engkau mau sujud menyembah aku, kata iblis. Terus Yesus marah, diusir iblis itu. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Dia.
Yesus tidak mengatakan, nyala iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah aku, karena aku ini Tuhan atau Allah. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Dia. Yesus tidak mengatakan, nyala iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah aku, karena aku ini Tuhan atau Allah. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia. Nah ini, ketika Yesus berdiskusi dengan orang Saduki, ahli Taurat, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus, dan orang-orang Saduki sedang bersoal jawab, dan Yesus memberi jawab yang tepat, dan datang kepadanya bertanya. Orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita. Kata Yesus, berarti termasuk Allah Dia kan? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Terus apa yang diucapkan oleh Yesus dibenarkan oleh ahli Taurat. Dia sedang berhadapan muka dengan Yesus saat itu. Apa kata dia? Tepat sekali guru. Bukan Tuhan kan? Tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Jadi kesaksian ahli Taurat ini lebih dapat dibenarkan karena dia berhadapan langsung, sedang berdiskusi langsung dengan Yesus, ketimbang pendeta atau orang-orang hidup di zaman saat ini. Kemudian, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah sebenarnya syahadatain bagi umat Kristiani yang diajarkan oleh Yesus. Dua pengakuan syahadat. Pertama, mengatakan Allah satu-satunya dan Yesus hanya utusan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kata Yesus, ya, inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengenal engkau Allah, maksudnya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Dia hanya seorang utusan. Utusan berarti nabi. Dan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, sebab mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas sekali Yesus mengaku dengan jujuran, Paulus, engkau yang mengutus aku. Berarti Dia hanya seorang utusan, nabi, bukan Tuhan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Allah yang mengutus. Berarti Yesus seorang utusan, seorang nabi Allah, bukan Tuhan. Banyak sekali. Nah, ini menarik. Saya terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Padang. Ini ucapan Yesus ya. Ini Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku orang bisa nindake apa-apa sakader karep kuder. Aku nggak bisa. Ya kan? Ini bahasa Sunda. Ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Masa ada Tuhan yang nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri. Kenapa Dia nggak bisa? Karena Dia bukan Tuhan, Dia cuma nabi. Dia hanya seorang utusan Tuhan. Wajar. Ya kan? Nah, nih bahasa Tobah. Nah ini barangkali orang Batak, pembicara kita di 3 depan ini Batak. Nah mungkin bisa dilihat ini. Ya, Batak Tobah. Artinya sama seperti tadi. Ini ada orang Padang, ambok indak dapet, doh mampu buat. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya enggak mungkin ada Tuhan dan nggak bisa berbuat apa-apa dong. Ya kalau menempatkan Yesus jadi Tuhan jadi lemah ini kan. Kenapa Yesus nggak bisa? Karena Dia bukan Tuhan, Dia hanya seorang nabi, utusan Allah, Rasulullah. Nah baik, kita lihat ini ya. Sudah kita perhatikan artinya tadi. Nah sekarang kita lihat. Setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri berarti pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Mudah kan? Nah,
Jadi kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan, tapi dia seorang nabi. Terakhir, satu lagi. Yesus sangat ketakutan kepada malaikat. Ya, di sini kita bisa lihat, ini ayat Bible. Kita bukan merendahkan Yesus, tapi mendudukkan Yesus pada posisinya yang benar. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan takut sama malaikat? Tentu nggak wajar kan? Tapi kalian nabi, wajar. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus. Ya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, Yesus sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya bagaikan keringat darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan, Yesus ketakutan kepada malaikat. Nah, kita lihat di sini Injil bahasa Sunda dan Jawa. Ya, silakan baca yang orang Jawa sama orang Sunda. Injil bahasa Batak. Ini bahasa Padang. Ada nggak orang Padang sini? Ada. Oke, kita lihat. Jadi kesimpulannya, setiap yang menerima kekuatan dari malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat Tuhan, pada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, pada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus banyak mujizat seperti yang disampaikan oleh Pak Luga tadi, mujizatnya hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya, itu namanya mujizat kan? Itu karena biiznillah, karena atas izin Allah. Jadi bukan Yesus yang hebat itu Allah. Karena doa Yesus dikabulkan, terjadilah. Iya, karena diizinkan oleh Allah, maka mujizat itu jadi. Makanya Yesus banyak sekali ayat-ayat. Kalau mau lihat waktunya sebentar, saya akan perlihatkan kumpulan Yesus berdoa. Banyak sekali ayat dalam Alkitab Yesus berdoa kepada Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan masih berdoa kepada Tuhan yang mana lagi? Nah, karena doanya dikabulkan, terjadilah mukjizat itu untuk membuktikan bahwa dia itu betul-betul seorang nabi. Ya kan, supaya Bani Israel yakin dan percaya bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi. Ya, saya rasa nanti dilanjutkan ya. Saya rasa sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Jadi nggak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tadi sudah sangat jelas sekali dari Yesusnya sendiri mengaku bahwa dirinya bukan Tuhan. Bahkan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanyalah seorang nabi. Bahkan dari Allah sendiri yang juga memberikan keterangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau sudah sedemikian rupa pembuktian kalau kalian tetap tidak bisa menerima Yesus adalah nabi, ya itu kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Oke, cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi. Video lainnya akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Daudi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.